perkara, selalu melakukan kehendak Bapa. Dari waktu ke waktu, dimanapun berada, selalu menyenangkan hatimu Bapa. Dengan tekun berlomba, memandang anak domba, mengambil bagian dalam kekudusan. Tekadku mengenakan serupa Yesus Tuhan, sesuai rancangan-Mu yang semula. Menyenangkan-Mu, dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara. Menyenangkan-Mu, sejak di bumi sampai selamanya. Lebih dari segalanya, dalam segala perkara, selalu melakukan kehendak Bapa. Dari waktu ke waktu, dimanapun berada, selalu menyenangkan hatimu Bapa. Dengan tekun berlomba, memandang anak domba, mengambil bagian dalam kekudusan. Tekadku mengenakan serupa Yesus Tuhan, sesuai rancangan-Mu yang semula. Menyenangkan-Mu, dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara. Menyenangkan-Mu, sejak di bumi sampai selamanya. Menyenangkan-Mu, dimanapun dan kapanpun, dalam segala perkara. Menyenangkan-Mu, sejak di bumi sampai selamanya. Sejak di bumi sampai selamanya. Sejak di bumi sampai berikan tepuk tangan kita bagi Tuhan. Selamat pagi, Shalom Bapak Ibu sekalian, dimanapun kita berada. Puji Tuhan kita dalam keadaan sehat, terutama rohani kita. Kita semua ada di rumah dan kita sudah mulai beraktivitas sekarang
Cuma gereja memang belum seluruhnya terbuka ya untuk umum, secara fisik maksud saya. Tetapi online ini tidak bisa dibatasi. Haleluya. Pagi ini kita akan belajar satu kebenaran dari Alkitab. Setiap kata kita akan lihat betapa hebatnya firman Tuhan. Dan kita akan lihat betapa pengaruhnya terhadap jiwa kita. Untuk itu sebelumnya mari kita berdoa. Bapa yang di surga, terima kasih. Pagi ini kami mau mendengar firman-Mu. Dan kami percaya firman yang ditabur tidak kembali dengan sia-sia. Kami percaya firman yang benar mengubah setiap kami. Membuat hidup kami berbuah-buah. Ada yang 30 kali, ada yang 60 kali, ada yang 100 kali. Terima kasih Bapa, Kau berkati ibadah ini dari awal sampai akhir. Kau berkati mulut hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran ini. Kau berkati juga seluruh jemaat-Mu dimanapun mereka berada untuk mendengar firman ini dan mengerti. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan ucap syukur. Amin. Amin. Bapak Ibu, kita akan buka firman Tuhan pagi ini, yaitu dari 2 Petrus 3 ayatnya yang ketiga. Kita baca perlahan, tapi harus mengerti dengan benar. Sebab ada banyak kebenaran yang kita akan dapatkan di sana. Kita akan baca banyak ayat sekali. Bapak Ibu siapkan hati dan pikiran. Kita baca. Ayatnya yang ketiga. Yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek. Dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Kalau kita membaca ayat ini, dikatakan bahwa di situ akan timbul, di zaman akhir akan ada banyak sekali pengejek-pengejek. Pengejek maksudnya bagaimana? Bukan hanya dengan mulut, bukan. Nah, disinilah diperlukan ketelitian membaca. Ketelitian bagaimana bisa melakukan hermeneutik dengan benar. Tafsir Alkitab dengan benar. Sebab pengertian kita akan sangat mempengaruhi bagaimana kita hidup. Bagaimana kita berhubungan dengan Tuhan. Bagaimana kita menjalankan iman kita. Ya. Ejekan ini atau pengejek-pengejek ini, yaitu, di kalimatnya sudah jelas sebenarnya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Jadi orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya sendiri itu dikatakan oleh Alkitab pengejek-pengejek. Hari ini kalau ada di antara kita yang masih melakukan dosa, apapun bentuknya, itu mengejek Tuhan loh. Pagi ini saya peringatkan buat kita semua. Jangan menjadi pengejek-pengejek. Enggak Pak, saya enggak mengejek dengan mulut. Iya, tapi dengan perbuatan. Hidup menuruti hawa nafsu, hidup suka-suka sendiri, itu namanya pengejek Tuhan, ngeledek. Sudah ditebus, masih berani ngeledek. Ya. Ayat yang berikutnya. Ayat keempat. Kata mereka. Mereka ini yang mendengar. Di manakah janji tentang kedatangannya itu? Mana janjinya mau datang Tuhan? Kira-kira begitu. Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Ini orang-orang yang ngeledek juga ini. Mana katanya Tuhan mau datang? Sejak dulu, sejak zaman nenek moyang nggak berubah tuh. Bahkan sejak diciptakan bumi ini, katanya nggak berubah. Ayat yang kelima ya. Mereka sengaja tidak mau tahu. Tidak mau taunya sengaja loh Bapak Ibu. Bukannya gini, tidak sengaja tidak tahu. Bukan, sengaja tidak mau tahu.
Ini membuktikan, sekali lagi membuktikan kata ini, sengaja itu artinya manusianya yang sengaja. Artinya ada kehendak bebas. Manusianya sengaja tidak mau tahu. Bukan Tuhan yang tidak membuatnya tidak mau tahu, bukan. Manusianya membuat keputusan sengaja tidak mau tahu. Lagi-lagi Calvin salah dalam hal ini. Ada ayat yang mengatakan begini, mereka sengaja. Bahwa, apa sengaja tidak mau tahu itu? Bahwa oleh firman Allah, langit telah ada sejak dahulu. Sudah ada sejak dahulu. Dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air. Ayat ke-6. Dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa, dimusnahkan oleh air bah. Bapak Ibu tentu ingat, bumi pernah mengalami kebinasaan satu kali di masa lalu, yaitu air bah di zamannya Nuh. Semua yang hidup tersapu bersih oleh air bah, kecuali keluarga Nuh dan seluruh binatang-binatang yang masuk ke bahtera Nuh. Ya, itu peristiwa historis loh, bukan dongeng. Itu peristiwa sejarah. Ayat ke-7. Tetapi oleh firman itu juga, langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api. Loh, sebelumnya ayatnya bicara oleh air bah dulu musnahnya. Tapi di ayat ini dikatakan yang sekarang terpelihara dari api. Nggak kena api gitu. Ada apa ini? Dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Artinya langit dan bumi ini tidak akan dimusnahkan Tuhan oleh air lagi, tapi oleh api. Disimpan. Untuk apa? Untuk hari penghakiman. Itu ayat ke-7 itu. Nanti diulang-ulang ya, bacanya ya. Ayat ke-8. Akan tetapi, saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan. Yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun. Dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Ini tentu saja tidak boleh diartikan harafiah. Tidak ada rumusan seperti benar-benar harafiah. Maksudnya waktu Tuhan dan waktu kita tentu berbeda. Ya. Nah, tapi yang penting adalah mulai ayat 9 nih. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Kalau Tuhan janji akan datang lagi, Tuhan tidak akan lalai. Ini mengerikan sekaligus membahagiakan bagi orang-orang yang berkenan hidupnya untuk Tuhan. Ya. Hal ini menakutkan bagi orang-orang yang tidak siap bertemu Tuhan. Tetapi membahagiakan bagi orang-orang yang sudah siap bertemu Tuhan. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Tuhan sangat sabar terhadap kita semua. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Di stabilo itu. Kalimat itu. Karena Tuhan menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Ingat, ayat Alkitab tidak ada yang salah. Jadi kalau ada teologi yang berkata, Tuhan menentukan yang sebagian ini selamat, yang ini ditentukan binasa. Teologi itu pasti salah. Sebab Allah tidak menginginkan seorang pun binasa. Perhatikan ini, dicatat baik-baik 2 Petrus 3 ayat 9. Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa. Tuhan itu tidak menghendaki seorang pun binasa. Jangan berkata, aku menentukan sebagian supaya binasa. Itu kau pikiranmu sendiri itu. Eisegesis namanya. Memasukkan ide ke dalam Alkitab. Tidak boleh Alkitab ngomong apa adanya, harus diambil, diaminkan. Tuhan itu tidak menginginkan seorang pun kita binasa. Tapi buktinya ada yang binasa. Ya salahnya sendiri, salah manusianya.
Bukan Tuhan yang menentukan. Jangan berpikir sempit begitu. Ya. Nah, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Itulah keinginan Tuhan. Supaya semua orang berbalik dan bertobat. Ya. Kalimat-kalimat ini sudah jelas. Jangan pura-pura tidak tahu. Semua kita, siapapun kita, Tuhan menginginkan setiap kita berbalik dan bertobat. Tuhan tidak menginginkan kita binasa. Ayat ke-10 dijelaskan begini. Tetapi hari Tuhan akan tiba seperti pencuri. Ingat, Alkitab selalu memakai sesuatu yang figuratif. Kiasan, perumpamaan, peribahasa, gaya bahasa, hiperbola, dan sebagainya. Dalam hal ini seperti pencuri apanya? Artinya datangnya tidak janjian dulu. Datangnya tidak memberitahu tanggal dan jamnya. Itu artinya. Ya. Pada hari itu, waduh ini mengerikan nih. Pada hari itu, kedatangan Tuhan, hari itu pasti pada hari kedatangan Tuhan, tidak ada hari yang lain. Pada hari itu langit akan lenyap dengan gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur dunia akan hangus dalam nyala api. Bisa diperhatikan, langit lenyap dengan suara gemuruh yang dahsyat, dan unsur-unsur di dunia ini akan hangus dalam nyala api. Dan bumi dan segala yang ada di atasnya akan hilang lenyap. Akan terbakar habis. Ini sangat mengerikan loh. Kalau berapa tahun yang lalu ada film tentang kiamat yang judulnya 2012. Itu seperti zaman Nuh. Itu mengerikan, tapi itu tidak terlalu mengerikan kalau dibandingkan 2 Petrus 3 ayat 10 ini. Sebab kalau cuma zamannya Nuh, masih ada bahtera. Tapi kalau dunia, langit dan bumi ini hancur oleh nyala api, maka tidak seorang pun bisa selamat. Kecuali ikut Tuhan. Kecuali masuk bahtera tanda kutip, bahteranya Tuhan. Sebab manusia tidak bisa membuat bahtera sendiri. Kali ini manusia tidak bisa. Makanya Tuhan tidak memfirmankan, buatlah bahtera yang tahan api. Tidak. Ketika zamannya Nuh ya, buat bahtera ukurannya sekian. Tapi kali ini tidak. Apa yang harus dilakukan? Karena tidak bisa membuat bahtera yang bisa terbang menghindari lautan api. Ayat 11 inilah Tuhan berikan solusinya sebenarnya. Jadi, jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, jadi jika ada langit dan bumi serta segala isinya akan hancur oleh nyala api, sedemikian mengerikan, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Nah, ini dia. Pagi ini kita harus selalu membuka hati pikiran kita untuk kebenaran. Meskipun ayat ini dibaca berulang kali seolah-olah baru. Bapak Ibu perhatikan baik-baik. Kalau langit ini tiba-tiba berwarna tembaga gitu, pasti kita ketakutan semua. Manusia di bumi akan ketakutan. Hari itu langit dan bumi menjadi lautan api, hangus. Udara aja terbakar, bayangkan. Terjadi reaksi apa itu? Minimal seperti di matahari. Seluruh unsur terbakar. Ya. Ayat 12. Yaitu kamu yang menantikan dan mempercepat kedatangan hari Allah. Hari Allah itu apa sih? Kedatangan Tuhan hari itu, penghakiman. Ini konteksnya kan itu, jangan diartikan lain. Pada hari itu langit akan binasa dalam api dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Diulang lagi nih.
Kalau Alkitab berkata diulang lagi itu artinya sangat luar biasa. Pada hari itu, hari Allah, langit akan binasa dalam api, dan unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya. Kalau cuma kebakaran sebentar, masih ada yang selamat. Tapi kalau ini unsur-unsur dunia akan hancur karena nyalanya, tentu saja apinya tidak hanya sesaat. Semuanya akan hancur. Itulah sebabnya di ayat ke-13 diulang lagi tentang janji Allah. Tetapi sesuai dengan janjinya, kita menantikan langit yang baru dan bumi yang baru. Sebenarnya sedang menantikan langit yang baru dan bumi yang baru kita semua. Namanya menantikan itu artinya bumi ini sementara. Ya. Di mana terdapat kebenaran. Jadi di langit yang baru dan bumi yang baru itu terdapat kebenaran. Hari ini di bumi banyak kefasikan. Hanya segelintir orang-orang yang ikut sang anak domba yang menyuarakan kebenaran. Banyak orang tidak menyuarakan kebenaran. Banyak orang-orang yang harusnya menyuarakan kebenaran, tetapi malah tidak menyuarakan kebenaran. Sebab punya proyek yang lain. Fokusnya bukan kebenaran. Fokusnya yang lain. Ya. Ada banyak sekali orang-orang yang harusnya sudah senior. Sayang sekali mereka tidak mengerti. Pagi ini saya menerima satu WhatsApp berisi video khotbah dari salah satu pemimpin dunia. Ia mengecam kekristenan. Ia berkata bahwa kekristenan selalu mempengaruhi sekelilingnya. Padahal sekelilingnya sudah beragama. Bahkan menurutnya agama mereka masing-masing juga menyelamatkan. Ini ciri-ciri orang yang tidak mengerti apa yang dia katakan. Usia sudah lanjut tapi tidak mengerti apa-apa rupanya. Terlihat dari caranya bicara. Kalau kita menemukan permata keselamatan, tentu saja kita mau berbagi, bukan cuma mau. Kita menginginkan orang pun menerima keselamatan itu. Kita ingin semua orang mendengar kabar baik. Bukan kita kantongin sendiri. Otomatis begitu. Bukan kita mau menjadikan orang lain Kristen, bukan. Kita mau semua orang mengerti siapa Tuhan yang sebenarnya. Kita mau semua orang mengerti dan berubah mindsetnya. Hidup cuma satu kali di bumi ini, kalau orang tidak mengerti ya nggak jadi apa-apa. Sukses di bumi juga mati tidak dibawa. Pemimpin yang sudah sangat senior ini, umurnya ini, tidak mengerti apa-apa ternyata. Waduh, saya ngeri juga mendengar itu. Ternyata manusia tidak tergantung dari umurnya. Umur manusia tidak menentukan kedewasaan atau pikiran manusia. Pengertian ini, kalau tidak dimengerti dengan benar, maka hidup kita akan sia-sia. Nanti, sebentar lagi kalau kita mati semua, ya sudah begitu saja. Orang yang mati tidak akan pernah kembali lagi. Ia akan dilupakan oleh siapapun. Oleh orang tuanya, oleh anaknya, oleh istrinya, suaminya. Pasti dilupakan lama-lama. Tapi ingat yang ayat 13 tadi. Sebenarnya kita sedang menantikan langit yang baru dan bumi yang baru. Ya. Ayat 13.
Ayat 14. Sebab itu, saudara-saudaraku yang kekasih, sambil menantikan semuanya itu, sambil menantikan kedatangan Tuhan, langit yang baru, bumi yang baru, kamu harus berusaha. Kalimatnya apa, saudara? Kamu harus berusaha. Kita semua harus berusaha. Dicatat baik-baik ayat ini. 2 Petrus 3 ayat 14. Kamu harus berusaha, bukan diam saja. Wah, sudah selamat Pak, kita diam aja, pasif. Itu namanya pemalas. Orang yang pemalas, nggak usah ngomong keselamatan, pasti hidupnya tidak berkualitas. Oh, Alkitab ngomongnya apa, kok ngomong apa? Alkitab berkata, kamu harus berusaha. Jangan diam saja, berusaha. Berusaha supaya apa? Dicatat ini baik-baik. Supaya kamu kedapatan tak bercacat dan tak bernoda di hadapannya. Siapa yang berusaha? Kita semua. Kita tidak ditentukan A atau B. Kita yang harus berusaha supaya hidup tak bercacat dan tak bernoda. Ini kata Alkitab loh. Oh, berani yang ngerubah-ngerubah orang ya. Dalam perdamaian dengan Dia. Nah, Tuhan mendamaikan kita dengan Allah Bapa. Dengan Bapa kita di surga. Ketika hidup kita dalam perdamaian, itu dia kamu harus berusaha, kita harus berusaha hidup tak bercacat, tak bernoda. Makanya tidak ada itu seseorang yang ditentukan yang ini selamat, yang ini enggak ada itu. Kita yang harus berusaha. Berusaha supaya hidup tak bercacat, tak bernoda. Ini Alkitab yang ngomong. Ya. Ayat 15. Anggaplah kesabaran Tuhan kita sebagai kesempatan bagimu, bagi kita, untuk beroleh selamat. Kalau Tuhan belum datang sampai hari ini, kita harus menganggapnya sebagai kesabaran Tuhan. Kenapa? Supaya banyak orang selamat. Gitu loh. Tuhan masih menunggu setiap kita supaya berbalik dan bertobat. Bukan sudah merasa selamat lalu males, sudah selamat, gak usah berbuat baik. Keselamatan bukan karena perbuatan baik. Salah itu teologi itu. Alkitab berkata sebaliknya loh, di semua ayat. Dari kitab Kejadian sampai Wahyu. Kita itu punya kehendak bebas. Kita punya kedaulatan untuk mengontrol diri kita sendiri. Tentu saja kalau kita mau dibentuk oleh Tuhan, kita harus menyerahkan diri. Harus melakukan, harus berusaha. Kita harus berusaha. Kalau Roh Kudus tinggal dalam diri kita, memimpin kita, kita harus berusaha mengikuti pimpinannya. Bukan lalu kita dikendalikan secara pasif begitu. Salah ya. Bertobat. Kok ayat begini jelas kok tidak bisa menangkap ya. Teologi yang salah itu mengubah mindset dan karakter loh. Jadi jelek karakternya. Ya. Amin ya Bapak Ibu ya. Sesungguhnya Tuhan mengasihi kita dan Tuhan tidak menginginkan kita seorang pun dari kita binasa. Ayo bertobat. Ayat 16-nya. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya. Ini surat Rasul Paulus sebenarnya. Apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam surat-suratnya itu ada hal yang sukar dipahami. Sehingga orang-orang yang tidak memahaminya dan yang tidak teguh imannya memutarbalikkan menjadi kebinasaan mereka sendiri. Siapa yang membinasakan dirinya sendiri? Mereka sendiri. Baca berulang kali ayat 16 ini. Hal itu dibuatnya dalam semua suratnya apabila ia berbicara tentang perkara-perkara ini. Dalam suratnya itu ada hal-hal yang sukar dipahami. Sehingga
orang-orang yang tidak memahaminya dan tidak teguh imannya, memutarbalikannya menjadi kebinasaan mereka sendiri. Jadi banyak orang memutarbalikan pengertian sehingga membinasakan dirinya sendiri. Tuhan tidak pernah membinasakan seseorang tanpa alasan. Manusia yang membinasakan dirinya sendiri. Sudah disediakan firman yang benar diputarbalikan. Sudah tidak mengerti, diajar, tidak mau mengerti, sengaja tidak mau mengerti. Ya. Aduh. Sama seperti yang juga mereka buat dengan tulisan-tulisan yang lain. Tulisan yang mana saja sama, saudara. Tergantung kitanya. Kita tidak dipaksa Tuhan untuk bertobat. Tapi Tuhan menginginkan kita bertobat. Sebab kalau seseorang tidak mau bertobat, ya memang dia tidak cinta Tuhan. Ini kita sudah baca 16 ayat. Ayat ini harus dibaca berulang kali. Sebab seseorang tidak bisa mengerti dengan cepat biasanya. Harus diulang-ulang. Hari ini ada teknologi. YouTube ini bisa diulang-ulang. Jadi Bapak Ibu harus belajar, diulang-ulang ya. Dan berubah. Percuma saja loh setiap hari Minggu pagi begini mendengar firman, amin amin, tapi setelah itu tidak dilakukan. Setelah itu lupa. Jangan bilang tidak sengaja loh lupa itu. Sengaja. Hidup kita ini sadar sesadar-sadarnya. Kita mau mengingatnya atau mau melupakannya. Bisa. Kalau mau melupakan nggak usah berusaha melupakan sih. Diam aja pasti lupa. Tapi kalau mau ingat, harus berusaha supaya ingat terus firman Tuhan ini. Kita semua harus berusaha dalam segala hal, hidup tak bercacat, tak bernoda. Ya. Nah, jadi jangan memutarbalikkan atau membuat hoax-hoax yang membuat orang binasa. Bahkan diri sendiri binasa kalau membuat hoax. Apalagi berdasarkan Alkitab. Di ayat ini ada satu poin penting yang kita harus tidak boleh lupa. Yaitu ayat 11 tadi. Jadi jika segala sesuatu ini akan hancur secara demikian, betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Apa artinya hidup suci dan saleh di sini? Kan kita harus mengerti firman, tidak hanya amin-amin saja tapi tidak mengerti. Kita harus mengerti apa itu firman Tuhan. Ayat ke berapa tadi? 11. Betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Suci di situ dipakai kata hagiais. Akar katanya hagios. Hagios ini artinya blameless, tidak bernoda, pure, murni, holy, suci. Ya, itu dipakai kata hagios, teks aslinya. Sedangkan dalam teks bahasa Inggris dikatakan holy conduct and piety. Hagiais, anastrofais, kai eusebeias. Ini harus dimengerti betapa suci dan salehnya kamu harus hidup. Apa maksudnya ya? Apakah rajin ke gereja? Atau apa?
Ingat, suci tadi sudah dijelaskan pakai kata hagios. Murni, bersih, tak bercacat, tak bernoda, kudus. Ya. Kudus itu maksudnya segala sesuatu dilakukan to the glory of God. Untuk kemuliaan Tuhan. Itu kudus. Ya. Di sini diterjemahkan dalam bahasa Inggris holy conduct and piety. Conduct itu apa? Anastrophies. Anastrophies itu dari akar katanya anastrophe. Conduct di situ konteksnya adalah behavior. Behavior itu kelakuan, perbuatan, hidup kita menyeluruh, karakter kita. Harus kelakuan kita, perbuatan kita, hidup kita seluruhnya itu harus apa? Hagios, kudus, tak bercacat, tak bernoda, hidup kudus untuk kemuliaan Tuhan. Langit dan bumi akan lenyap oleh api. Itulah sebabnya kita harus hidup kudus, nggak takut ditolak Tuhan nantinya. NPT, Eusebiais. Di situ akar katanya Eusebeia. Godliness diterjemahkan dalam bahasa Inggris. Sesuatu yang bersifat ilahi. Hidup kita itu harus seperti itu. Dalam bahasa sederhana, seluruh hidup kita itu harus kudus. Harus tak bercacat, tak bercela. Belajar. Sikap hati harus belajar. Seluruh hidup kita, bukan hanya bicaranya, bukan hanya beberapa aspek hidup, tapi seluruhnya. Ya, pagi ini kalau kita mendengar firman ini, sudah mengerti Pak. Ya, kalau sudah mengerti dilakukan. Kalau tidak dilakukan artinya tidak mengerti. Enggak Pak, sudah mengerti. Iya, mengerti dengan pikiran, tapi tidak menghayati artinya. Itu sama dengan orang yang, waduh minum manis terus bahaya nih. Sudah mengerti Pak, tapi minumnya manis terus. Coba bayangkan. Orang mengerti sesuatu itu jahat di mata Tuhan, tapi dilakukan terus. Apa maksudnya? Coba kita tanya diri sendiri. Coba kita tanya diri sendiri. Apakah yang kita lakukan itu jahat di mata Tuhan atau tidak? Ketika mata kita melihat lawan jenis, apa yang ada dalam pikiran? Ketika mata kita melihat barang-barang mewah, apa yang ada dalam pikiran? Ketika kita melihat kesuksesan teman-teman kita, apa yang ada dalam pikiran kita? Sebenarnya kita tahu loh, kita itu sebenarnya sudah benar atau belum. Ketika melihat orang-orang sedang hidup sulit, apa yang kita lakukan? Apakah behavior kita, kelakuan kita sudah benar di mata Tuhan? Apakah kita meresponi segala sesuatunya itu sudah benar di mata Tuhan? Kalau sesuatu yang kita lakukan itu sudah benar di mata Tuhan, tentu menyenangkan Tuhan. Kalau di gereja saja bisa ngomong amin. Sesungguhnya amin saja tidak cukup kalau tidak ada buktinya. Kita harus benar-benar serius loh Bapak Ibu, saudara sekalian. Kalau kita tiap minggu dengar khotbah, khotbahnya bagus,
seringkali kalau di YouTube, di internet itu dikasih jempol. Nggak ada gunanya kasih jempol. Kita harus memberi diri kepada Tuhan. Tidak ada gunanya kalau cuma mulut amin. Ya. Hidup kudus, tak bercacat, tak bercacat. Betapa salehnya dan kudus dan sucinya kamu harus hidup. Ingat loh, ini konteksnya yang kita bicarakan dari tadi adalah langit dan bumi akan lenyap. Lautan api. Jangan ngeledek. Jangan jadi pengejek. Ada orang yang mengejek secara langsung dengan mulutnya. Tapi ada banyak sekali orang-orang Kristen yang mengejek Tuhan dalam perbuatannya. Sebenarnya inilah orang-orang yang bukan Kristen, hanya KTP-nya yang Kristen. Ada sebutannya untuk orang-orang seperti ini. Ateis praktis. Teorinya Kristen, orang percaya, tapi prakteknya ia ateis. Ia tidak berpikir ada Tuhan. Ia tidak takut langit dan bumi akan lenyap. Ia tidak takut akan hari Allah. Ia tidak takut akan hari kedatangan Tuhan. Ia tidak takut kalau dahulu seluruh manusia binasa oleh air bah, nanti oleh api. Ia tidak takut. Sesungguhnya ia tidak beriman. Orang yang tidak takut akan firman Tuhan itu orang yang tidak beriman. Sebab kalau kita bayangkan itu mengerikan. Langit dan bumi akan lenyap dalam nyala api. Kenapa sih kok banyak orang disuruh hidup suci tidak mau? Disuruh selamat tidak mau. Kenapa ya? Aneh ya saudara sebenarnya. Orang disuruh sehat tidak mau. Disuruh selamat tidak mau. Sudah dijelaskan berkali-kali. Langit dan bumi akan lenyap. Oleh sebab itu, betapa salehnya dan sucinya kamu harus hidup. Oleh sebab itu, hidup kita ini, seluruh hidup kita, baik kita di gereja, baik di rumah, baik di kantor, semuanya ini harus tak bercacat, tak bercela, hidup kudus dalam seluruh tingkah laku kita, kelakuan, behavior, sifat, karakter, semuanya. Kita sedang tidak bicara soal agama, kita sedang bicara soal kitanya ini loh, di hadapan Tuhan. Apakah kita sudah seperti yang Tuhan inginkan? Kalau tidak, pilihannya cuma dua deh. Coba Bapak Ibu Saudara sekalian pilih. Satu pilihannya lautan api. Kalau tidak mau harus hidup kudus, tak bercacat, tak bernoda, dan hidup saleh. Cuma itu pilihannya dua. Jangan pura-pura tidak ingat lagi ya. Lautan api atau hidup kudus, tak bercacat, tak bercela dalam segala hal. Kalau masih ada yang pelit hari ini, bertobat cepat-cepat. Pelit itu membinasakan. Nggak bisa jadi murid Kristus. Pelit nggak bisa jadi berkat bagi sesama. Pelit nggak bisa menyenangkan Tuhan. Harusnya hidup kita ini ya, bisa menyenangkan Tuhan. Lagi pula, kalau kita menyenangkan Tuhan, pasti kita pun menyenangkan sesama. Karena menjadi berkat. Saudara mau jadi berkat? Amin. Ayo kita berubah, kita lakukan. Sehingga kita bisa bicara dengan Tuhan secara tulus. Menyenangkanmu, menyenangkanmu dimanapun dan kapanpun dalam segala perkara. Menyenangkanmu,
menyenangkanmu sejak di bumi sampai selamanya. Mestinya begitu loh. Hidup ini sia-sia kalau akhirnya ke lautan api. Hidup ini saudara mau jadi apapun sia-sia kalau Tuhan tidak berkenan. Mau kaya raya, mau jadi raja, mau jadi presiden, mau jadi konglomerat, mau jadi apa saja, sia-sia. Cuma puluhan tahun saudara menikmati itu. Tidak lama. Setelah mati ditinggal semuanya. Tidak bisa dipakai. Makanya persembahkan seluruh hidup kita. Ingat betapa salehnya, betapa sucinya kamu harus hidup. Pagi ini kita diingatkan tujuan hidup kita itu sebenarnya cuma satu. Mari kita hidup kudus, tak bercacat, tak bercela, suci dan saleh di hadapan Tuhan. Tentu saja kalau di hadapan Tuhan suci saleh, maka kita bisa menjadi berkat bagi sesama. Maka hidup kita tidak akan banyak masalah terhadap sesama. Banyak orang tidak mengerti kebenaran sehingga hidupnya penuh masalah. Sebenarnya ada banyak masalah di dunia ini tidak harus terjadi kalau kita mengerti kebenaran. Ada banyak orang hal kecil dibesarkan jadi masalah. Kita yang mengerti kebenaran harus hal besar dikecilkan, tidak dianggap masalah. Kecuali keselamatan. Kecuali kalau itu menyangkut kekudusan hidup, harus dipersoalkan. Sebab itu mempengaruhi keselamatan jiwa kita. Baik, Bapak Ibu, ingat, kita hidup cuma satu kali dan tidak panjang. Mari kita hidup tidak bercacat, tidak bercela, suci dan saleh. Kalau kita hidup suci saleh, yang beruntung kita juga kok. Nanti kita akan merasakan respon banyak orang yang berkenan kepada Tuhan. Kita akan berubah pikiran perasaan kita, mindset kita akan berubah. Firman ini jangan berlalu begitu saja. Pagi ini setiap kita ditegur. Tidak kebetulan kalau Bapak Ibu mendengar suara ini. Tidak kebetulan. Dimanapun Bapak Ibu berada, camkan baik-baik. Aku mau pilih hidup tak bercacat, tak bercelah, kudus dalam segala hal. Sebab itulah yang menyenangkan Tuhan. Amin ya. Amin Bapak Ibu. Amin. Pagi ini kita sudah mendengar firman. Kiranya firman ini dimengerti dengan benar. Dan hidup kita tidak menjadi sia-sia. Kapanpun kita mati, kapanpun Tuhan datang, kita sudah siap. Tapi selagi kita hidup, mari kita hidup menjadi berkat bagi sesama. Mari kita hidup menyenangkan Tuhan saja. Amin ya. Bapak Ibu dimanapun berada, baik jemaat GSKI Pantai Indah Kapuk, maupun seluruh umat Tuhan dimanapun berada, sampai ke ujung bumi, mari kita belajar. Sebab hidup ini sebenarnya sedang belajar sampai kita semua menutup mata. Mari kita angkat tangan kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu. Tuhan, ajari kami agar kami hidup tak bercacat, tak bercelah. Agar kami hidup suci dan saleh. Kami menantikan langit yang baru dan bumi yang baru yang Tuhan janjikan. Terima kasih ya Bapa. Terima kasih. Biarlah pagi ini menjadi pagi yang penuh berkat bagi kami semua. Kami sudah mendengar firman dan kami akan lakukan dalam seluruh hidup kami. Sebelum kami sudahi ibadah online ini, kami mau terima berkat yang turun dari Tuhan. Segala berkat
baik berkat jasmani, berkat rohani, turun atas kita semua. Di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, Hosana. Mari semua yang percaya katakan, amin. Amin. Haleluya. Come on. Boleh sama-sama melompat buat Allah kita. Come on. Kau yang hidup di dalamku, menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Mari bersama-sama katakan, Tuhan, Engkau Allah yang hidup di dalamku. Kau yang hidup di dalamku, Lebih dari pemenang. menjadikanku lebih dari pemenang. Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagungan. Surga bersama-sama. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Mana suaranya buat Allah kita? Seluruh bumi tinggikan namamu, menyatakan kebesaran dan keagunganmu. Semuanya. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Yesus, Tuhanku pemenang, Raja segala raja, perbuatanmu ajaib dan perkasa. Kaulah Tuhanku yang hebat, kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Kuasa iblis dikalahkan, surga bumi bersorak. Haleluya. Segala kemuliaan, pujian, hormat hanya bagi Tuhan. Serukan haleluya. Sekarang terimalah kasih karunia dan damai sejahtera Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa kita
serta persekutuan Roh Kudus menyertai setiap kita sekarang, seterusnya, dan selamanya. Amin. Saudara telah mengikuti ibadah online GBI Alpha Omega. Saudara yang diberkati melalui tayangan ibadah online diberi kesempatan untuk memberi persembahan. Bagi jemaat yang rindu menabur pekerjaan Tuhan di GBI Alpha Omega, dapat memberikan persembahan dan persepuluhan secara online melalui rekening BCA 014-323-7777 atas nama PT Graha Alpha Omega. Sertakan keterangan untuk persembahan atau perpuluhan. Mari memberi dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Untuk mendapatkan informasi terupdate mengenai ibadah online dan informasi lain seputar gereja, Anda dapat mengaksesnya melalui website GBI Alpha Omega. Jesus Christ bless you. Kaulah nafas hidupku.